Pernahkah Anda melihat seseorang yang sebenarnya cerdas, berbakat, dan memiliki banyak potensi, tetapi hidupnya justru dipenuhi kebingungan, keraguan, dan keputusan yang salah? Bukan karena ia kurang pintar, bukan juga karena ia tidak memiliki kemampuan. Seringkali penyebabnya adalah pikirannya sendiri yang sedang kacau. Pikiran adalah pusat kendali kehidupan manusia. Dari pikiran lahir keputusan, tindakan, kebiasaan, hingga masa depan seseorang. Ketika pikiran tenang, seseorang mampu melihat masalah dengan jernih. Namun ketika pikiran dipenuhi kekhawatiran, emosi, dan berbagai tekanan yang tidak terkendali, bahkan keputusan yang paling sederhana pun bisa terasa sangat sulit. Menariknya, banyak orang tanpa sadar melakukan berbagai kebiasaan yang justru membuat pikirannya semakin berantakan setiap hari. Mereka mengisi kepalanya dengan hal-hal yang tidak penting, membandingkan dirinya dengan orang lain, memikirkan masa depan secara berlebihan, dan terus mengulang kesalahan yang sama. Akibatnya, hidup terasa semakin berat meskipun keadaan sebenarnya tidak selalu seburuk yang dibayangkan. Dalam video ini kita akan membahas 7 cara yang paling sering membuat pikiran seseorang menjadi kacau. Dengan memahami hal-hal ini, Anda bukan hanya bisa mengenalinya pada diri sendiri, tetapi juga belajar menghindarinya agar hidup menjadi lebih tenang, fokus, dan terkendali. 1. Terlalu banyak memikirkan hal yang belum terjadi. Salah satu cara paling efektif untuk mengacaukan pikiran seseorang adalah membuatnya terus memikirkan hal-hal yang bahkan belum terjadi. Kebiasaan ini sering disebut sebagai overthinking atau berpikir berlebihan. Sekilas terlihat seperti bentuk kehati-hatian, tetapi jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan ini justru menjadi racun bagi ketenangan pikiran. Banyak orang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang belum tentu akan terjadi. Mereka membayangkan kegagalan sebelum mencoba. Mereka merasa ditolak sebelum berbicara. Mereka merasa kehilangan sebelum benar-benar kehilangan sesuatu. Akibatnya, energi mental mereka habis untuk menghadapi masalah yang sebenarnya masih berada di dalam imajinasi. Bayangkan seseorang yang akan mengikuti wawancara kerja. Alih-alih mempersiapkan diri dengan baik, ia justru sibuk memikirkan berbagai skenario buruk. Bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika saya salah menjawab? Bagaimana jika mereka tidak menyukai saya? Bagaimana jika saya mempermalukan diri sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya tanpa henti. Ketika hari wawancara tiba, ia datang dengan pikiran yang sudah lelah, bahkan sebelum prosesnya dimulai. Inilah yang sering terjadi ketika seseorang terlalu fokus pada masa depan yang belum pasti. Ia menciptakan tekanan sendiri. Ia membangun ketakutan yang sebenarnya belum ada. Ia bertarung melawan bayangan yang diciptakannya sendiri. Masalah terbesar dari kebiasaan ini adalah otak manusia seringkali tidak mampu membedakan antara ancaman nyata dan ancaman yang hanya ada dalam pikiran. Ketika Anda terus membayangkan hal-hal buruk, tubuh akan bereaksi seolah-olah ancaman itu benar-benar sedang terjadi. Jantung berdetak lebih cepat, otot menjadi tegang, pikiran menjadi gelisah, bahkan kualitas tidur bisa terganggu. Semakin sering seseorang melakukan ini, semakin sulit baginya untuk menikmati hidup. Ia tidak pernah benar-benar hadir di saat ini. Ketika sedang bekerja, ia memikirkan kegagalan di masa depan. Ketika sedang beristirahat, ia memikirkan masalah yang mungkin muncul besok. Ketika sedang bersama keluarga, pikirannya tetap sibuk dengan berbagai kemungkinan buruk yang belum tentu menjadi kenyataan. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa sebagian besar penderitaan manusia berasal dari imajinasinya sendiri. Kita seringkali lebih menderita karena apa yang kita bayangkan daripada apa yang benar-benar terjadi. Banyak hal yang kita takutkan ternyata tidak pernah terjadi. Namun sebelum menyadari hal itu, kita sudah menghabiskan begitu banyak energi untuk mengkhawatirkannya. Coba perhatikan kehidupan Anda sendiri. Berapa banyak hal yang dulu pernah Anda khawatirkan secara berlebihan, tetapi akhirnya tidak terjadi? Mungkin sangat banyak. Namun anehnya, manusia sering mengulangi pola yang sama. Ketika satu kekhawatiran selesai, muncul kekhawatiran baru. Ketika satu masalah berlalu, muncul ketakutan baru yang kembali memenuhi pikiran.
Orang yang terjebak dalam overthinking biasanya percaya bahwa semakin banyak ia berpikir, semakin besar peluangnya menghindari masalah. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Ada perbedaan besar antara berpikir untuk mencari solusi dan berpikir tanpa arah. Berpikir untuk mencari solusi menghasilkan tindakan, sedangkan berpikir tanpa arah hanya menghasilkan kecemasan. Semakin sering seseorang memikirkan hal yang belum terjadi, semakin kabur fokusnya terhadap apa yang bisa dilakukan hari ini. Ia menjadi sulit mengambil keputusan karena takut salah. Ia menjadi sulit bergerak karena takut gagal. Bahkan peluang yang sebenarnya baik bisa terlewat begitu saja karena pikirannya terlalu sibuk dengan berbagai kemungkinan negatif. Kebiasaan ini juga dapat merusak rasa percaya diri. Ketika seseorang terus-menerus membayangkan kegagalan, secara perlahan ia mulai meragukan kemampuannya sendiri. Ia merasa tidak cukup baik, ia merasa tidak siap, ia merasa tidak mampu menghadapi tantangan hidup. Padahal seringkali semua itu hanyalah hasil dari pikiran yang tidak terkendali. Orang yang memiliki ketenangan mental bukan berarti mereka tidak pernah memikirkan masa depan. Mereka tetap merencanakan dan mempersiapkan diri. Bedanya, mereka tidak menghabiskan hidup untuk mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Mereka fokus pada apa yang bisa dikendalikan hari ini dan menerima bahwa tidak semua hal berada dalam kendali mereka. Semakin banyak Anda mengisi pikiran dengan ketakutan tentang masa depan, semakin kacau pikiran Anda. Sebaliknya, semakin Anda belajar fokus pada langkah yang bisa dilakukan saat ini, semakin tenang hidup Anda. Masa depan memang penting untuk dipersiapkan, tetapi jangan sampai masa depan yang belum terjadi merampas ketenangan yang Anda miliki hari ini. 2. Terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Cara kedua yang sangat efektif untuk mengacaukan pikiran seseorang adalah membiasakannya untuk selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Sekilas hal ini terlihat normal. Hampir semua orang pernah melakukannya. Namun ketika kebiasaan ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, dampaknya bisa sangat merusak ketenangan mental dan kebahagiaan seseorang. Manusia memang memiliki kecenderungan alami untuk melakukan perbandingan. Kita melihat pencapaian orang lain, gaya hidup mereka, penampilan mereka, hubungan mereka, hingga kesuksesan yang mereka miliki. Masalahnya bukan pada melihat orang lain. Masalahnya muncul ketika seseorang mulai menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar utama untuk menilai dirinya sendiri. Bayangkan ada seseorang yang sebenarnya memiliki pekerjaan yang cukup baik, keluarga yang mendukung, dan kehidupan yang relatif stabil. Namun setiap kali membuka media sosial, ia melihat orang lain yang tampak lebih sukses, lebih kaya, lebih terkenal, atau lebih bahagia. Sedikit demi sedikit rasa syukur yang dimilikinya mulai menghilang. Ia tidak lagi fokus pada apa yang sudah dimiliki. Ia hanya fokus pada apa yang belum dimiliki. Inilah awal dari kekacauan pikiran. Ketika seseorang terlalu sering membandingkan dirinya dengan orang lain, ia mulai kehilangan kemampuan untuk menghargai perjalanan hidupnya sendiri. Ia merasa tertinggal, ia merasa kurang berhasil, ia merasa hidupnya tidak cukup baik, padahal belum tentu kenyataannya demikian. Media sosial memperparah masalah ini. Setiap hari kita melihat potongan-potongan kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Foto liburan, pencapaian karier, kendaraan baru, rumah baru, hubungan yang terlihat harmonis, dan berbagai bentuk keberhasilan lainnya. Yang sering dilupakan adalah kita hanya melihat bagian terbaik dari kehidupan mereka. Kita tidak melihat kegagalan, kesedihan, tekanan, atau masalah yang mereka hadapi di balik layar. Akibatnya, banyak orang tanpa sadar membandingkan kehidupan nyata mereka dengan versi terbaik dari kehidupan orang lain. Tentu saja hasil perbandingan itu akan terasa tidak adil. Mereka melihat seluruh kekurangan dirinya, tetapi hanya melihat kelebihan orang lain. Semakin sering seseorang melakukan hal ini, semakin sulit baginya merasa puas. Apapun yang berhasil dicapai selalu terasa kurang. Ketika mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, ia menemukan orang lain yang memiliki jabatan lebih tinggi. Ketika berhasil membeli kendaraan, ia melihat orang lain yang memiliki kendaraan lebih mewah. Ketika mencapai satu tujuan,
ia langsung merasa kecil karena ada orang lain yang sudah melangkah lebih jauh. Pada titik tertentu, pikiran menjadi lelah. Tidak peduli seberapa banyak kemajuan yang dicapai, rasa tidak puas tetap ada. Mengapa? Karena fokusnya bukan lagi pada pertumbuhan diri, melainkan pada perlombaan yang tidak pernah berakhir dengan orang lain. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki jalan hidup yang berbeda. Setiap orang memulai dari titik yang berbeda, menghadapi tantangan yang berbeda, memiliki kemampuan yang berbeda, dan berjalan dengan kecepatan yang berbeda. Karena itu, membandingkan hidup Anda dengan hidup orang lain seringkali tidak masuk akal. Ibarat seorang pelari maraton yang terus menoleh ke kanan dan kiri untuk melihat posisi pelari lain. Semakin sering ia menoleh, semakin terganggu fokusnya. Bahkan bisa saja ia tersandung karena terlalu sibuk memperhatikan orang lain daripada jalurnya sendiri. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan. Ketika seseorang terlalu fokus pada pencapaian orang lain, ia kehilangan fokus terhadap tujuan pribadinya. Ia mulai membuat keputusan berdasarkan tekanan sosial, bukan berdasarkan apa yang benar-benar penting bagi dirinya. Ia mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak ia butuhkan hanya karena melihat orang lain memilikinya. Kebiasaan membandingkan diri juga dapat memunculkan berbagai emosi negatif. Rasa iri, kecewa, minder, marah, bahkan kebencian seringkali berawal dari perbandingan yang tidak sehat. Seseorang mulai bertanya-tanya mengapa hidup orang lain terlihat lebih mudah. Mengapa orang lain lebih cepat berhasil? Mengapa dirinya harus berjuang lebih keras? Padahal kehidupan bukanlah perlombaan yang memiliki garis akhir yang sama untuk semua orang. Setiap orang memiliki cerita, tantangan, dan waktu keberhasilannya masing-masing. Apa yang terlihat sebagai kesuksesan instan seringkali merupakan hasil dari perjuangan panjang yang tidak terlihat. Orang yang pikirannya tenang memahami bahwa satu-satunya perbandingan yang benar-benar berguna adalah membandingkan dirinya hari ini dengan dirinya di masa lalu. Apakah saya lebih baik dari kemarin? Apakah saya lebih bijaksana dari tahun lalu? Apakah saya terus berkembang? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang membantu seseorang bertumbuh tanpa kehilangan ketenangan batinnya. Ketiga, memikirkan pendapat semua orang tentang dirinya. Cara ketiga yang sangat ampuh untuk mengacaukan pikiran seseorang adalah membuatnya terlalu peduli terhadap apa yang dipikirkan orang lain. Semakin seseorang menggantungkan ketenangan hidupnya pada penilaian orang lain, semakin mudah pikirannya menjadi lelah, bingung, dan tidak stabil. Pada dasarnya, manusia memang makhluk sosial. Kita hidup berdampingan dengan orang lain, sehingga wajar jika sesekali memperhatikan pendapat mereka. Namun masalah muncul ketika seseorang menjadikan pendapat orang lain sebagai pusat kehidupannya. Ia mulai mengukur harga dirinya berdasarkan pujian, kritik, penerimaan, atau penolakan dari lingkungan sekitar. Orang seperti ini akan menghabiskan banyak energi mental hanya untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Setelah berbicara di depan umum, ia terus memikirkan apakah ada orang yang tidak menyukainya. Setelah mengunggah sesuatu di media sosial, ia sibuk memeriksa respons orang lain. Setelah membuat keputusan, ia lebih khawatir tentang komentar orang daripada manfaat keputusan tersebut bagi hidupnya. Akibatnya, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Bayangkan seseorang yang ingin memulai usaha baru. Ia memiliki ide yang bagus dan peluang yang menjanjikan. Namun sebelum melangkah, ia mulai memikirkan berbagai kemungkinan penilaian dari orang lain. Bagaimana jika mereka menertawakan saya? Bagaimana jika saya gagal dan menjadi bahan pembicaraan? Bagaimana jika keluarga atau teman-teman tidak mendukung? Semakin lama ia memikirkan semua itu, semakin besar keraguannya. Akhirnya bukan kegagalan yang menghentikannya, melainkan ketakutan terhadap pendapat orang lain. Hal yang sama terjadi dalam banyak aspek kehidupan. Banyak orang tidak berani mengejar impiannya karena takut dinilai. Banyak orang tidak berani berubah karena takut dikritik. Banyak orang tidak berani menjadi dirinya sendiri karena terlalu sibuk memenuhi harapan orang lain. Ironisnya, semakin seseorang berusaha menyenangkan semua orang, semakin besar kemungkinan ia kehilangan dirinya sendiri. Masalah terbesar dari kebiasaan ini adalah satu kenyataan sederhana yang sering dilupakan. Anda tidak mungkin membuat semua orang menyukai Anda. Tidak peduli sebaik apa Anda, akan selalu ada orang yang tidak setuju.
Tidak peduli sekeras apa Anda berusaha, akan selalu ada kritik. Bahkan orang-orang paling sukses, paling baik, dan paling berpengaruh di dunia tetap memiliki pihak yang menyukai dan membenci mereka. Namun orang yang terlalu peduli pada penilaian orang lain seringkali tidak menerima kenyataan itu. Mereka terus berusaha mendapatkan persetujuan dari semua orang. Mereka mengubah perilaku, pendapat, bahkan prinsip hidupnya demi menghindari kritik. Pada akhirnya mereka hidup bukan berdasarkan apa yang mereka yakini benar, tetapi berdasarkan apa yang dianggap baik oleh lingkungan. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa salah satu sumber penderitaan terbesar manusia adalah mencoba mengendalikan sesuatu yang berada di luar kendalinya. Dan pendapat orang lain termasuk dalam kategori tersebut. Anda tidak bisa mengendalikan apa yang dipikirkan orang lain. Anda tidak bisa mengatur bagaimana mereka menilai Anda. Anda tidak bisa memaksa semua orang memahami niat baik Anda. Yang bisa Anda kendalikan hanyalah tindakan, karakter, dan keputusan Anda sendiri. Namun banyak orang melakukan kebalikannya. Mereka mengabaikan hal-hal yang bisa dikendalikan dan justru terobsesi pada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan komentar seseorang. Mereka sulit tidur karena memikirkan kritik kecil. Mereka kehilangan fokus karena mencoba menebak-nebak apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Lama-kelamaan, pikiran mereka dipenuhi kecemasan yang tidak perlu. Ada satu fakta menarik tentang manusia yang sering tidak disadari. Sebagian besar orang sebenarnya jauh lebih sibuk memikirkan dirinya sendiri daripada memikirkan Anda. Ketika Anda merasa semua orang memperhatikan kesalahan Anda, kemungkinan besar mereka bahkan sudah melupakannya. Ketika Anda merasa menjadi pusat perhatian, kenyataannya setiap orang sedang sibuk dengan masalah dan pikirannya masing-masing. Tetapi orang yang terlalu peduli terhadap penilaian orang lain seringkali membesar-besarkan perhatian yang diberikan orang kepada dirinya. Ia merasa semua orang sedang mengamati. Ia merasa semua orang sedang menilai. Ia merasa setiap kesalahan kecil akan menjadi bahan pembicaraan. Padahal sebagian besar ketakutan itu hanya ada di dalam pikirannya sendiri. Kebiasaan ini juga dapat membuat seseorang kehilangan keaslian dirinya. Ia menjadi pribadi yang berbeda di setiap lingkungan. Di depan kelompok tertentu ia bersikap satu cara. Di depan kelompok lain ia berubah lagi. Semua dilakukan demi mendapatkan penerimaan. Akibatnya ia tidak lagi tahu siapa dirinya yang sebenarnya. 4. Mengisi pikiran dengan informasi negatif setiap hari. Cara keempat yang sangat efektif untuk mengacaukan pikiran seseorang adalah membuatnya terus-menerus mengonsumsi informasi negatif setiap hari. Semakin banyak seseorang membiarkan pikirannya dipenuhi berita buruk, konflik, gosip, drama, dan berbagai hal yang memicu emosi negatif, semakin sulit baginya untuk menjaga ketenangan batin. Banyak orang tidak menyadari bahwa pikiran manusia bekerja seperti tanah yang subur. Apapun yang ditanam secara berulang akan tumbuh dan berkembang. Jika setiap hari seseorang menanam ketakutan, kemarahan, kecemasan, dan pesimisme ke dalam pikirannya, maka hal-hal itulah yang akan mendominasi cara pandangnya terhadap kehidupan. Coba perhatikan kebiasaan sebagian orang ketika bangun tidur. Sebelum benar-benar sadar sepenuhnya, mereka langsung mengambil ponsel dan mulai membaca berbagai berita. Berita kriminal, konflik politik, kecelakaan, perselisihan, skandal, atau berbagai kejadian buruk lainnya. Belum sempat pikirannya terisi hal-hal positif, mereka sudah membanjiri dirinya dengan informasi yang memicu kekhawatiran dan emosi negatif. Lalu sepanjang hari, kebiasaan itu terus berlanjut. Saat istirahat mereka membuka media sosial. Mereka melihat perdebatan yang tidak ada habisnya. Mereka membaca komentar penuh kemarahan. Mereka mengikuti gosip dan konflik yang sebenarnya tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupannya. Tanpa sadar, semua itu menumpuk di dalam pikiran. Masalahnya, otak manusia tidak dirancang untuk menerima begitu banyak informasi negatif secara terus-menerus. Setiap informasi yang masuk akan memengaruhi emosi, suasana hati, dan cara seseorang melihat dunia. Ketika seseorang terlalu sering terpapar hal-hal negatif, ia mulai percaya bahwa dunia adalah tempat yang penuh ancaman. Ia mulai melihat masalah di mana-mana.
Ia menjadi lebih mudah curiga, lebih mudah marah, dan lebih mudah merasa cemas. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Dunia memang memiliki banyak masalah, tetapi dunia juga dipenuhi oleh kebaikan, kerja keras, persahabatan, cinta, dan berbagai hal positif yang seringkali tidak mendapatkan perhatian sebesar berita buruk. Namun karena pikiran manusia cenderung lebih mudah menangkap ancaman daripada hal positif, informasi negatif seringkali meninggalkan dampak yang jauh lebih besar. Inilah yang membuat seseorang bisa merasa lelah secara mental meskipun tidak mengalami masalah besar secara langsung. Ia merasa terbebani bukan karena kehidupannya sedang hancur, tetapi karena pikirannya dipenuhi oleh berbagai beban yang sebenarnya bukan miliknya. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran. Sama seperti kita menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh, kita juga perlu menjaga informasi yang masuk ke dalam pikiran. Bayangkan jika setiap hari Anda hanya mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Lambat laun tubuh Anda akan mengalami masalah. Hal yang sama terjadi pada pikiran. Jika setiap hari Anda hanya mengonsumsi informasi yang memicu ketakutan, kemarahan, dan kecemasan, maka kesehatan mental Anda pun akan terganggu. Banyak orang menganggap informasi negatif sebagai hiburan. Mereka menikmati drama, konflik, dan gosip. Mereka merasa tertarik untuk mengikuti pertengkaran di media sosial atau membahas kesalahan orang lain. Namun yang sering tidak mereka sadari adalah bahwa semua itu meninggalkan jejak di dalam pikirannya. Sedikit demi sedikit, pola pikir mereka berubah. Mereka menjadi lebih sinis. Mereka menjadi lebih pesimis. Mereka lebih mudah melihat keburukan daripada kebaikan. Mereka lebih cepat menghakimi daripada memahami. Pada akhirnya, pikiran mereka menjadi tempat yang penuh kebisingan. Kebiasaan ini juga dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk fokus. Ketika otak terus-menerus menerima banjir informasi, terutama informasi yang memancing emosi kuat, kapasitas mental menjadi terkuras. Akibatnya seseorang lebih mudah terdistraksi, lebih sulit berkonsentrasi, dan lebih sulit berpikir jernih. Pernahkah Anda merasa lelah setelah berjam-jam membaca berita atau menjelajahi media sosial? Padahal Anda tidak melakukan pekerjaan fisik apapun. Itu karena pikiran Anda sedang bekerja keras memproses semua informasi yang masuk. Semakin banyak informasi yang tidak berguna atau negatif, semakin besar energi mental yang terbuang. Selain itu, informasi negatif seringkali menciptakan ilusi bahwa seseorang harus selalu khawatir terhadap sesuatu. Hari ini khawatir tentang ekonomi, besok khawatir tentang konflik, lusa khawatir tentang masalah orang lain. Akibatnya, pikiran tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk benar-benar tenang. Orang yang memiliki ketenangan mental biasanya sangat selektif terhadap apa yang mereka konsumsi setiap hari. Mereka tetap mengikuti perkembangan dunia, tetapi tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam arus informasi yang merusak ketenangan. 5. Menyimpan dendam dan terus menghidupkan luka lama. Cara kelima yang sangat efektif untuk mengacaukan pikiran seseorang adalah membuatnya terus menyimpan dendam dan menghidupkan kembali luka-luka masa lalu. Banyak orang mengira bahwa dendam adalah beban bagi orang yang telah menyakiti mereka. Padahal dalam banyak kasus, orang yang paling menderita akibat dendam adalah dirinya sendiri. Setiap manusia pasti pernah mengalami kekecewaan. Ada yang pernah dikhianati oleh teman, disakiti oleh pasangan, diremehkan oleh keluarga, diperlakukan tidak adil di tempat kerja, atau mengalami berbagai pengalaman pahit lainnya. Luka seperti itu memang nyata. Rasa sakitnya pun tidak bisa dianggap sepele. Namun masalah yang lebih besar muncul ketika seseorang terus membawa luka itu kemanapun ia pergi. Alih-alih membiarkan luka itu sembuh, ia justru terus membukanya kembali setiap hari di dalam pikirannya. Bayangkan seseorang yang pernah dipermalukan bertahun-tahun lalu. Peristiwa itu sudah lama berlalu. Orang-orang yang terlibat mungkin bahkan sudah melupakannya. Namun setiap kali ia mengingat kejadian tersebut, emosi yang sama kembali muncul. Kemarahan kembali terasa. Kekecewaan kembali hidup. Rasa sakit kembali hadir, seolah-olah kejadian itu baru saja terjadi kemarin. Inilah salah satu cara tercepat untuk membuat pikiran menjadi kacau.
Ketika seseorang terus menghidupkan masa lalu, ia memberi ruang bagi peristiwa yang sudah selesai untuk terus mengendalikan kehidupannya hari ini. Dendam bekerja seperti rantai yang tidak terlihat. Banyak orang berpikir bahwa mereka sedang menghukum orang lain dengan cara membenci mereka. Padahal kenyataannya, mereka justru sedang mengikat dirinya sendiri pada sumber penderitaan itu. Semakin sering seseorang memikirkan orang yang pernah menyakitinya, semakin besar ruang yang diberikan kepada orang tersebut di dalam pikirannya. Akibatnya, hidupnya menjadi dipenuhi oleh emosi negatif yang terus berulang. Yang lebih berbahaya lagi, dendam seringkali berkembang menjadi kebiasaan mental. Awalnya seseorang hanya marah kepada satu orang, namun lama-kelamaan ia menjadi lebih mudah curiga, lebih sulit percaya, dan lebih cepat tersinggung. Luka lama yang tidak diselesaikan mulai memengaruhi cara ia melihat semua orang di sekitarnya. Akibatnya, hubungan baru pun menjadi terganggu. Ia sulit membuka diri karena takut disakiti lagi. Ia sulit percaya karena trauma masa lalu. Ia sulit menikmati hubungan yang sehat karena pikirannya masih dipenuhi pengalaman buruk yang belum selesai. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengubah masa lalu. Apa yang sudah terjadi tidak dapat dibatalkan. Tidak ada jumlah kemarahan yang mampu mengubah satu detik pun dari kejadian yang telah berlalu. Namun banyak orang tetap menghabiskan energi mentalnya untuk melawan sesuatu yang tidak mungkin diubah. Mereka terus bertanya, mengapa itu terjadi pada saya? Mereka terus memikirkan apa yang seharusnya mereka katakan, apa yang seharusnya mereka lakukan, atau bagaimana keadaan bisa berbeda jika masa lalu berjalan sesuai keinginan mereka. Padahal semakin lama seseorang hidup dalam pertanyaan-pertanyaan seperti itu, semakin jauh ia dari ketenangan. Salah satu kenyataan yang sulit diterima adalah bahwa memaafkan bukan selalu tentang orang lain. Dalam banyak kasus, memaafkan adalah tentang membebaskan diri sendiri. Banyak orang menolak memaafkan karena mereka menganggapnya sebagai bentuk kelemahan. Mereka merasa bahwa dengan memaafkan, mereka sedang membenarkan kesalahan yang telah dilakukan orang lain. Padahal memaafkan tidak berarti melupakan. Memaafkan juga tidak berarti menyetujui apa yang telah terjadi. Memaafkan berarti memutuskan untuk tidak lagi membiarkan peristiwa itu mengendalikan pikiran dan emosi Anda. Bayangkan Anda membawa sebuah batu besar di dalam tas setiap hari. Semakin lama Anda membawanya, semakin berat rasanya. Orang lain mungkin tidak merasakan beban itu, tetapi Anda yang harus menanggungnya setiap saat. Dendam bekerja dengan cara yang sama. Orang yang Anda benci mungkin sedang menjalani hidupnya dengan tenang, sementara Anda sendiri terus memikul beban emosional yang melelahkan. Kebiasaan menghidupkan luka lama juga membuat seseorang sulit menikmati hal-hal baik yang ada di depannya. Ketika kesempatan baru datang, ia masih terjebak dalam masa lalu. Ketika kebahagiaan hadir, pikirannya masih sibuk mengingat rasa sakit yang pernah dialami. Akibatnya, masa lalu terus mencuri kebahagiaan yang seharusnya bisa dinikmati hari ini. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang hidup di dua waktu sekaligus. Secara fisik mereka berada di masa kini, tetapi secara mental mereka masih tinggal di masa lalu. Mereka masih berdebat dengan orang yang sudah tidak ada. Mereka masih marah pada kejadian yang sudah berakhir. Mereka masih terluka oleh peristiwa yang seharusnya sudah tidak memiliki kekuatan atas dirinya. 6. Mencoba mengendalikan segala sesuatu. Cara keenam yang sangat ampuh untuk mengacaukan pikiran seseorang adalah membuatnya percaya bahwa ia harus mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Semakin seseorang berusaha mengontrol hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendalinya, semakin besar tekanan mental yang akan ia rasakan. Pada dasarnya, manusia menyukai kepastian. Kita merasa nyaman ketika segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Kita senang ketika hasil sesuai harapan. Kita merasa aman ketika situasi dapat diprediksi. Namun kenyataannya, kehidupan tidak pernah berjalan sepenuhnya sesuai keinginan kita. Selalu ada hal-hal yang tidak terduga, perubahan yang tidak direncanakan, dan keadaan yang berada di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya. Masalah muncul ketika seseorang tidak mau menerima kenyataan tersebut. Ia ingin semua orang bersikap sesuai keinginannya. Ia ingin semua rencana berjalan sempurna. Ia ingin masa depan mengikuti skenario yang telah dibuat di dalam kepalanya.
Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, ia merasa frustrasi, marah, kecewa, bahkan putus asa. Akibatnya, pikirannya terus berada dalam keadaan tegang. Bayangkan seseorang yang sangat ingin mengendalikan bagaimana orang lain memandang dirinya. Ia berusaha keras agar semua orang menyukainya. Ia ingin mendapatkan persetujuan dari semua orang. Ketika ada satu orang yang tidak menyukainya, ia terus memikirkannya. Ia bertanya-tanya apa yang salah. Ia mencoba memperbaiki sesuatu yang sebenarnya tidak berada dalam kendalinya. Atau bayangkan seseorang yang sudah merencanakan masa depannya dengan sangat rinci. Ia sudah menentukan kapan harus sukses, kapan harus menikah, kapan harus memiliki rumah, dan berbagai target lainnya. Ketika kenyataan berjalan sedikit berbeda, ia merasa hidupnya berantakan. Ia menganggap dirinya gagal hanya karena kehidupan tidak mengikuti jadwal yang telah dibuatnya sendiri. Inilah salah satu jebakan terbesar dalam kehidupan. Semakin seseorang berusaha mengontrol semua hal, semakin sering ia akan kecewa. Bukan karena ia lemah, tetapi karena memang ada begitu banyak hal yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Filsafat Stoikisme memiliki satu prinsip yang sangat terkenal, yaitu membedakan antara hal yang bisa dikendalikan dan hal yang tidak bisa dikendalikan. Menurut para filsuf Stoik, sebagian besar penderitaan manusia muncul karena mereka terlalu sibuk memikirkan sesuatu yang berada di luar kendalinya. Anda bisa mengendalikan tindakan Anda, tetapi tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain. Anda bisa mengendalikan usaha Anda, tetapi tidak bisa mengendalikan hasil sepenuhnya. Anda bisa mengendalikan sikap Anda, tetapi tidak bisa mengendalikan keadaan yang terjadi di sekitar Anda. Sayangnya, banyak orang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mencoba mengontrol hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Mereka ingin mengendalikan masa depan yang belum terjadi. Mereka ingin mengendalikan pendapat orang lain. Mereka ingin mengendalikan keadaan yang berubah setiap saat. Mereka ingin mengendalikan setiap kemungkinan yang muncul dalam kehidupan. Akibatnya, pikiran mereka tidak pernah beristirahat. Setiap hari mereka dipenuhi kekhawatiran. Mereka terus memikirkan berbagai kemungkinan buruk. Mereka terus mencoba mengantisipasi segala hal. Mereka merasa harus memiliki jawaban untuk semua masalah. Mereka merasa harus mampu mengendalikan setiap situasi. Padahal semakin kuat keinginan untuk mengontrol, semakin besar rasa frustrasi yang muncul ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Kebiasaan ini juga membuat seseorang sulit menikmati hidup. Ketika sedang bekerja, ia cemas memikirkan hasilnya. Ketika sedang berlibur, ia khawatir tentang pekerjaan yang belum selesai. Ketika sedang bersama keluarga, ia memikirkan masalah yang mungkin muncul di masa depan. Tubuhnya berada di satu tempat, tetapi pikirannya terus berusaha mengendalikan berbagai hal yang tidak bisa disentuhnya. Lama-kelamaan, kondisi ini menciptakan kelelahan mental yang luar biasa. Seseorang merasa seolah-olah memikul seluruh beban dunia di pundaknya. Ia merasa bertanggung jawab atas segala sesuatu. Ia merasa harus memastikan semuanya berjalan sempurna. Padahal kesempurnaan itu sendiri adalah sesuatu yang tidak realistis. Orang yang memiliki ketenangan mental memahami bahwa hidup selalu mengandung unsur ketidakpastian. Mereka tetap membuat rencana, tetap bekerja keras, dan tetap bertanggung jawab, namun mereka juga menerima bahwa tidak semua hasil dapat mereka tentukan. Mereka fokus pada proses, bukan terobsesi pada hasil. Mereka fokus pada usaha terbaik yang bisa dilakukan hari ini, bukan pada hal-hal yang berada di luar jangkauan mereka. Sikap seperti ini bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru sebaliknya, mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak membiarkan pikirannya hancur ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. 7. Terus menunda dan membiarkan masalah menumpuk. Cara ketujuh yang paling sering mengacaukan pikiran seseorang adalah kebiasaan menunda. Sekilas menunda terlihat seperti hal kecil. Banyak orang menganggapnya sebagai sesuatu yang normal. Mereka berpikir, nanti saja, besok masih bisa, atau saya akan mengerjakannya saat sudah siap. Namun tanpa disadari, kebiasaan sederhana ini dapat menjadi sumber kekacauan mental yang sangat besar. Menunda bukan hanya tentang pekerjaan yang tidak selesai. Menunda adalah kebiasaan membiarkan beban terus bertambah tanpa diselesaikan. Semakin banyak hal yang ditunda,
semakin banyak pula ruang yang terisi di dalam pikiran. Akibatnya, seseorang hidup dengan perasaan bahwa selalu ada sesuatu yang belum beres. Bayangkan ada seseorang yang memiliki beberapa tugas penting. Ia tahu tugas itu harus dikerjakan. Ia tahu semakin cepat diselesaikan akan semakin baik. Namun ia memilih menundanya. Hari pertama ia berkata akan mengerjakannya besok. Hari kedua ia kembali menundanya. Hari ketiga pun sama. Meskipun tugas itu belum dikerjakan, sebenarnya tugas tersebut tidak pernah benar-benar meninggalkan pikirannya. Ia tetap ada di sana, menjadi beban mental yang terus menguras energi. Inilah yang sering tidak disadari banyak orang. Ketika sebuah pekerjaan belum selesai, otak cenderung terus mengingatnya. Akibatnya, seseorang merasa lelah bahkan ketika tidak sedang bekerja. Ia merasa tidak tenang ketika beristirahat. Ia merasa bersalah ketika mencoba menikmati waktu luang. Semakin banyak hal yang ditunda, semakin ramai isi pikirannya. Awalnya mungkin hanya satu tugas kecil, namun kemudian bertambah menjadi 2, 3, 5, hingga puluhan hal yang belum selesai. Ada pekerjaan yang tertunda, ada keputusan yang belum diambil, ada masalah yang belum diselesaikan, ada percakapan penting yang terus dihindari. Lama-kelamaan semua itu berubah menjadi tumpukan beban yang memenuhi pikiran. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa tindakan seringkali lebih baik daripada kecemasan yang berkepanjangan. Banyak orang menghabiskan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, untuk mengkhawatirkan suatu pekerjaan, padahal pekerjaan itu sebenarnya bisa diselesaikan dalam beberapa jam saja. Mereka menderita dua kali. Pertama, karena membayangkan pekerjaan tersebut. Kedua, karena akhirnya tetap harus mengerjakannya. Ironisnya, pekerjaan yang ditunda seringkali terlihat jauh lebih besar di dalam pikiran daripada kenyataannya. Semakin lama ditunda, semakin menakutkan tugas itu terasa. Semakin lama dihindari, semakin berat beban mental yang ditimbulkannya. Coba ingat pengalaman Anda sendiri. Pernahkah Anda menunda suatu pekerjaan selama berhari-hari, lalu ketika akhirnya dikerjakan ternyata tidak sesulit yang dibayangkan? Hal itu terjadi karena sebagian besar tekanan sebenarnya berasal dari penundaan itu sendiri, bukan dari pekerjaannya. Kebiasaan menunda juga menciptakan lingkaran stres yang berbahaya. Ketika seseorang menunda pekerjaan, ia merasa bersalah. Karena merasa bersalah, ia menjadi tidak nyaman. Untuk menghindari ketidaknyamanan itu, ia mencari hiburan. Namun setelah hiburan selesai, tugas tersebut masih ada. Akibatnya rasa bersalah kembali muncul. Siklus ini terus berulang tanpa henti. Lebih buruk lagi, kebiasaan menunda seringkali merusak kepercayaan diri. Setiap kali seseorang gagal memenuhi komitmen terhadap dirinya sendiri, sedikit demi sedikit kepercayaan dirinya berkurang. Ia mulai melihat dirinya sebagai orang yang tidak disiplin. Ia mulai meragukan kemampuannya untuk menyelesaikan sesuatu. Pada akhirnya, masalah yang awalnya hanya berkaitan dengan tugas berubah menjadi masalah identitas. Ia tidak lagi sekadar menunda pekerjaan. Ia mulai percaya bahwa dirinya memang tidak mampu. Padahal akar masalahnya bukan pada kemampuan, melainkan pada kebiasaan. Orang yang terus menunda juga sering hidup dalam keadaan terburu-buru. Karena banyak hal yang tidak diselesaikan tepat waktu, mereka akhirnya harus mengerjakan semuanya dalam tekanan. Deadline mendekat, tagihan menumpuk, tanggung jawab bertambah. Akibatnya pikiran selalu berada dalam kondisi tegang. Mereka jarang merasakan ketenangan karena selalu ada sesuatu yang mengejar mereka. Sebaliknya, orang yang memiliki ketenangan mental biasanya memiliki kebiasaan menghadapi masalah lebih awal. Mereka tidak membiarkan masalah kecil tumbuh menjadi masalah besar. Mereka memahami bahwa satu langkah kecil hari ini seringkali lebih berharga daripada 100 rencana yang tidak pernah dilakukan. Mereka tidak menunggu motivasi datang. Mereka bertindak meskipun tidak selalu merasa siap. Ini adalah pelajaran penting yang sering diabaikan banyak orang. Menunggu merasa siap bisa menjadi jebakan. Dalam banyak situasi, rasa siap justru muncul setelah seseorang mulai bertindak, bukan sebelumnya. Pada akhirnya, pikiran yang kacau tidak selalu disebabkan oleh masalah besar yang datang dari luar. Seringkali kekacauan itu justru muncul dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sendiri setiap hari. Terlalu memikirkan masa depan yang belum terjadi, membandingkan diri dengan orang lain,
terlalu peduli pada penilaian orang lain, membanjiri pikiran dengan informasi negatif, menyimpan dendam, mencoba mengendalikan segala sesuatu, dan terus menunda pekerjaan adalah beberapa kebiasaan yang perlahan menguras ketenangan hidup seseorang. Yang perlu dipahami adalah bahwa pikiran yang tenang bukanlah hasil dari kehidupan yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang hidup tanpa masalah. Bahkan orang yang terlihat paling bahagia pun tetap menghadapi tantangan dalam hidupnya. Perbedaannya terletak pada cara mereka mengelola pikiran dan merespons keadaan yang terjadi. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak datang ketika dunia mengikuti keinginan kita, tetapi ketika kita mampu mengendalikan diri sendiri. Kita mungkin tidak bisa mengatur semua kejadian yang terjadi dalam hidup, tetapi kita selalu memiliki pilihan untuk mengatur cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Mulailah memperhatikan apa yang memenuhi pikiran Anda setiap hari. Lepaskan hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Fokus pada apa yang ada di depan Anda saat ini. Karena semakin jernih pikiran Anda, semakin bijak keputusan yang Anda ambil, dan semakin damai hidup yang Anda jalani. Ingatlah, musuh terbesar ketenangan seringkali bukan dunia di luar sana, melainkan pikiran yang tidak kita kendalikan. Dan kabar baiknya, kendali itu selalu ada di tangan Anda.